DPR soroti ketimpangan gaji. Pegawai MBG jadi PPPK, guru honorer kian terpinggirkan. Anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDIP Edi Wuryanto mengkritisi perbedaan nasib yang mencolok antara pegawai SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, dan guru honorer. Hal ini disampaikannya dalam rapat dengar pendapat, RDP, bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Selasa, 20 Januari 2026. Nah yang tidak adil, itu kan para nakes dan para guru protes, terutama yang sudah mengabdi lama, ujar Edi. Edi menghimbau agar persoalan ini segera dibahas dengan Presiden Prabowo Subianto untuk mencegah protes yang berlarut-larut. Ini jika tidak diurus, nanti protesnya akan berlanjut-lanjut. Sopir yang mengantar gajinya lebih tinggi dari guru yang mendidik anak-anak, sambungnya. Sebelumnya, Dadan mengungkap 32.000 pegawai SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis, MBG, akan dilantik menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, pada 1 Februari 2026. PPPK masuk kategori aparatur sipil negara selain pegawai negeri sipil. Dadan mengatakan, 32.000 pegawai SPPG tersebut masuk pengangkatan PPPK tahap kedua. Hampir seluruh kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang sudah lama beroperasi nanti akan jadi ASN PPPK per tanggal 1 Februari, kata Dadan. Sopir BGN, sopir MBG yang mengantar gajinya lebih tinggi dari guru yang selama ini mendidik anak-anak. Mereka kuliahnya berdarah-darah, kok tiba-tiba sama-sama ini yang memberi kerja negara, kok perlakuannya berbeda, kan menjadi. Yang berikutnya Pak, soal P3K yang akhir-akhir ini banyak dikomentari itu. Ya memang bagus kalau BGN bisa mengangkat P3K bagi SPPI, ahli gizi, accounting. Bagus tuh. Karena di dalam ketenagakerjaan kita yang menjadi concern juga Komisi 9, bahwa setiap pemberi kerja itu wajib mengikuti norma perintah, upah, dan status. 3 hal itu, kalau ingin ketenagakerjaan kita baik. 1 perintah, 2 upah, 3 status. Nah posisi SPPI, ahli gizi, accounting itu adalah hubungan pemberi kerja dan pekerja. Dan harus memenuhi 3 hal ini. Maka tepat sekali kalau masuk di P3K karena itu bagian dari PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Itu Pak, jadi ini contoh yang baik bagi negara. Kalau ingin mengambil karyawan, statusnya harus jelas. Baik. Yang tidak adil adalah, itu loh yang tidak adil. Kan para nakes dan para guru protes, yang sudah mengabdi lama. Dan itu bukan wilayah kita di Komisi 9. Ini PR Bapak juga. Jadi saya berharap ini memiliki efek domino bagi Presiden untuk menyelesaikan seluruh P3K yang ada di tenaga guru dan tenaga kesehatan. Bapak harus meyakinkan itu juga dengan Presiden. Kalau tidak, nanti protesnya berlanjut-lanjut tuh. Sopir BGN, sopir MBG yang mengantar gajinya lebih tinggi dari guru yang selama ini mendidik anak-anak. Mereka kuliahnya berdarah-darah, kok tiba-tiba sama-sama ini yang memberi kerja negara, kok perlakuannya berbeda, kan menjadi tidak adil. Ini Pak, nah, Pak Kepala BGN kalau nanti ketemu Presiden ya sudah mampu meyakinkan merekrut P3K bagi tenaga SPPG, sebaiknya juga di-BCI lah Presiden untuk komitmen juga pada tenaga guru dan tenaga kesehatan. Yang lain-lain saya kira teman-teman sudah mengkritisi keracunannya kenapa nggak dilaporkan. Kan Bapak bilang 0, 2026 ada keracunan lagi. Dan prediksi keracunan pasti akan meningkat terus Pak, karena ya data Bu Irma tadi sudah disampaikan. SLAS belum, akreditasi belum, sementara dia sudah operasional. Ini kan ibarat SIM-nya belum lengkap, mobilnya belum terlalu bagus, tapi diminta tempur di Formula F1 sama dengan mobil Ferrari, pasti nabrak-nabrak Pak.
Nah, kemudian ini barangkali yang perlu dijelaskan kepada Ibu Bapak sekalian terkait dengan status kepegawaian Badan Gizi Nasional untuk 3 komponen pegawai Badan Gizi Nasional di setiap SPPG. Jadi kami sudah melakukan rekrutmen dan tes untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 sebanyak 2080 yang sudah menjadi ASN terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025, dan kemudian pada tahap 2 kami sudah melakukan seleksi sebanyak 32.000, di mana yang 31.250 itu khusus, itu adalah seluruh kepala SPPG yang dididik melalui Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, dan kita buka untuk umum 750, di mana kemudian diisi oleh akuntan sebanyak 375 dan tenaga gizi 375, dan mereka sudah melakukan pendaftaran, kemudian tes dengan komputer assist test, dan kemudian mereka sekarang dalam tahap pengisian daftar riwayat hidup dan pengusulan nomor induk PPK, sehingga diperkirakan mereka akan menjadi PPK mulai tanggal 1 Februari 2026. Kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk melakukan seleksi PPK tahap 3 dan 4, dan kita akan buka nanti secara umum dengan jumlah formasi masing-masing 32.460. Resmi di DPR. Kepala BGN umumkan 32.000 SPPG diangkat PPPK 2026, 2080 sudah berstatus ASN. Kepala Badan Gizi Nasional, BGN, Dadan Hidayana, menegaskan pada Selasa, 20 Januari 2026, bahwa sebanyak 32.000 pegawai SPPG akan resmi dilantik menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, pada 1 Februari 2026. Informasi ini disampaikan Dadan dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dengan pengangkatan ini, maka seluruh pegawai SPPG akan masuk dalam kategori aparatur sipil negara, ASN, non-PNS, sehingga memiliki kedudukan resmi dalam struktur birokrasi. Dadan menjelaskan, mayoritas dari 32.000 pegawai tersebut akan ditempatkan pada posisi strategis guna mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dari jumlah itu, terdapat 3.125 formasi kepala SPPG yang berasal dari lulusan program Sarjana Penggerak. Selain itu, pemerintah juga membuka 750 formasi untuk umum, dengan rincian 375 formasi akuntan dan 375 formasi tenaga gizi. Sebagai informasi, Dadan memastikan sebanyak 2.080 pegawai hasil rekrutmen tahap pertama telah resmi berstatus ASN lewat skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK.